Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin, jeung hadirat, YouTubin, jeung YouTubat. Selamat datang kembali di Ilal Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, amin. Semangat selalu, bahagia selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, di video kali ini, kalian bisa hadir kembali pada program Q&A spesial bulan berapa? Bulan kelima, yaitu bulan Juni. Ya, bulan Juni, spesial bulan Juni. Seperti biasa, Kailal sudah membuka forum pertanyaan di story Instagram kita, Instagram kita @ilalaksi. Biasanya kita buka forum pertanyaannya di sana ya, Instagram yang berdua, yang @ilalaksi. Ada yang masing-masing juga. Ada yang masing-masing. Ada. Kalau yang masing-masingnya @ilyasawijaya, @alyasawijaya. Nah itu yang @alyasawijaya lebih aktif daripada yang lebih aktif. Ilyasawijaya, tapi followersnya lebih banyak yang @ilyasawijaya. Oke. Kembali lagi ke forum pertanyaannya, dibuka di mana? @ilalaksi. Jadi buat teman-teman nih, nanti kalau ada pertanyaan yang belum kepilih, mungkin bisa dilihat-lihat lagi ya pertanyaannya, mungkin sama dengan pertanyaan orang lain atau sudah dijawab pada video Q&A sebelumnya. Soalnya waktu kita meriksa gitu, ada beberapa pertanyaan yang sudah pernah dijawab ya. Banyak yang sama juga. Dari sekian banyak pertanyaan, Kailal sudah pilih 10 pertanyaan. 10 pertanyaan saja. 10 pertanyaan saja. Biasanya kan Q&A sebelum-sebelumnya gitu, belasan. Sekarang 10 aja lah. Nah, di antara 10 pertanyaan ini mungkin ada pertanyaan teman-teman yang terpilih. Nah, makanya untuk mengobati rasa penasaran, kita langsung saja tonton Q&A spesial bulan Juni. Tonton sampai tamat. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, and share. Kita langsung bacakan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama dari 3.6il_. Al, gimana caranya khusyuk saat sholat? Soalnya aku kalau sholat berusaha khusyuk gak bisa-bisa. Supaya sholatnya lebih khusyuk. Tips supaya sholat kita makin khusyuk. Nah, ada beberapa tips yang akan kita berikan yang kita pernah pelajari. Yang pertama, sebelum kita fokus terhadap kekhusyukan sholat kita, coba kita periksa lagi wudhu kita. Sempurnakan lagi wudhu kita, karena wudhu dengan sholat itu ada sebab akibat, saling berhubungan, saling berkaitan. Misalnya secara lahiriahnya wudhu itu berpengaruh pada sahnya sholat, betul? Betul. Kalau wudhunya baik dan toharoh yang lainnya, pokoknya kayak mandi besar dan lain sebagainya, kalau toharohnya baik, kalau toharohnya sah, maka sholatnya sah. Kalau toharohnya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Itu secara lahiriahnya hubungannya. Nah, adapun secara batiniahnya, apa sih hubungannya wudhu dengan sholat? Hubungannya adalah kekhusyuan kita dalam sholat. Kalau wudhunya khusyuk, insya Allah sholatnya juga khusyuk. Kalau wudhunya tidak khusyuk, kurang sempurna, sholatnya juga kurang khusyuk. Itu ada hubungannya. Kata Imam Sya'rani, al-huduru fis sholati biqadri al-huduri fil wudhu. Kekhusyuan dalam sholat sesuai dengan kekhusyuan dalam wudhu. Jadi coba kita periksa lagi, sempurnakan lagi wudhu kita. Barangkali mungkin ketika wudhu masih ada yang anggota tubuh yang belum kebasuh, takutnya kayak gitu. Atau emang ketika wudhunya memang kurang menikmati juga. Gitu. Padahal dalam setiap wudhu juga harus dibarengi dengan khusyuk, karena itu wudhu ibadah. Itu tips yang pertama ya. Kemudian tips yang kedua. Tips yang kedua, cobalah untuk memahami setiap bacaan dalam sholat. Betul. Pahami setiap bacaan dalam sholat. Karena dalam sholat kan bacaan sholat itu berbahasa Arab ya. Berbahasa Arab. Nah, sedangkan banyak di antara kita yang tidak bisa bahasa Arab. Atau cuman bisanya sepotong-sepotong, sedikit-sedikit. Nah, bagaimana mau khusyuk dalam sholat kalau bacaannya saja tidak paham, padahal yang dibaca itu sangat indah, sangat nikmat.
Jadi supaya paham kita harus belajar mengetahui arti dari setiap bacaan sholat. Bacaan sholat supaya lebih memaknai, lebih menghayati ya. Misalnya nih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran ya setelah surat Al-Fatihah, itu kan ada ayat tentang azab, ada ayat tentang rahmat. Nah dalam alur tersebut kita pun harus ikut, tidak cukup tahu artinya. Yang lebih afdolnya khusyuk itu mengikuti alur dari arti setiap bacaan kita. Kalau ayat yang kita baca mengandung tentang azab, maka kita mohon perlindungan, rasa takut, dibarengi dengan rasa takut kepada Allah. Kalau ayat yang kita bacakan tentang rahmat, kita langsung memohon rahmatnya, dipenuhi dengan kebahagiaan, optimis kepada Allah, husnudzon, seperti itu. Itu kalau tahu ya, jadi nikmat, jadi lebih nikmat gitu. Dari satu bacaan saja nih, dari satu bacaan, dari satu gerakan misalnya Robbik Firli. Nah itu kalau menghayati. Kalau tahu artinya, kemudian bisa menghayati, insya Allah sholat kita akan khusyuk. Itu tips yang kedua. Kemudian tips supaya sholatnya lebih khusyuk, tips yang ketiga yaitu memohon kepada Allah agar ia mengkaruniakan kekhusyuan dalam sholat kita. Makanya setiap sholat itu disunahkan untuk membaca suatu doa, dan Rasul pun membaca doa ini setelah selesai sholat. Ba'da sholat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika, ya Allah kami memohon kepadamu, tolonglah kami supaya kami selalu mengingatmu. Kemudian wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan selalu bagus atau selalu indah dalam ibadahmu. Memohon kepada Allah, karena kita hamba yang dhaif, juga kekhusyuan dalam sholat itu diganggunya sama setan biasanya. Betul, banyak setan. Biasanya setan tuh mengganggu kehusuan sholat kita. Makanya kita memohon perlindungannya kepada Allah langsung. Jadi berapa tips nih tadi? Tiga tips. Boleh dicoba ya. Yang pertama apa? Yang pertama tadi periksa lagi wudunya, sempurnakan lagi wudunya karena berhubungan dengan kehusuan sholat. Kemudian yang kedua tadi berusaha untuk memahami bacaan sholat supaya kita lebih menghayati ya, lebih menikmati sholat kita. Atau pelajari arti dari setiap bacaan sholat. Kemudian yang ketiga memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya dikaruniai kekhusyuan di dalam sholat. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua dari Mitasari 2910. Dari Mitasari 2910, betul ya. Kak, boleh gak sih kalau kita sholat di atas kasur sedangkan kita dalam keadaan baik-baik saja? Sholat di atas kasur. Padahal kita sehat gitu. Jadi mungkin maksud ukhti yang nanya nih, maksud ukhti Mitasari tentang bisa aja tentang di dua keadaan ini pertanyaannya. Tentang sholat di atas kasur gitu. Sholat biasa tapi di atas kasur. Hukum sholat biasa tapi di atas kasur. Berdiri biasa. Berdiri biasa. Atau mungkin ini pertanyaannya tentang hukum kita sehat tapi sholat kayak orang sakit di atas kasur baringan gitu. Kita sehat tapi kita sholat di atas kasur baringan atau duduk. Kita bahas dulu tentang kondisi yang pertama. Hukum sholat biasa tapi di atas kasur. Nah, para ulama mensyaratkan ada 7 anggota badan, dan termasuk ada hadisnya ada 7 anggota badan yang harus menyentuh tempat sujud ketika sujud, yaitu dahi, termasuk juga hidung. Dahi termasuk hidung itu 1 ya. 1. Coba hitung 1. Kemudian kedua telapak tangan 2, 3 kanan kiri 3. Kemudian juga ini lutut 45. Kemudian ujung telapak kaki 6, 7. Itu jadi 7 anggota yang wajib menyentuh dasar, menyentuh tempat sujud ya. Nah, kalau misalnya kita sholat di atas kasur, ketika sujud ke-7 anggota sujud ini ke tempat sujud menyentuh secara sempurna, maka itu sholatnya sah, boleh-boleh saja. Nah, dikhawatirkan kalau misalnya kasurnya yang terlalu empuk banget itu sampai kepala nyungsep, jadi gak kurang sempurna ya anggota sujud tadi, maka itu akan
ditakutkan gitu. Jadi sholatnya nggak sah. Jadi sebenarnya sah-sah aja Ah, ya. sebenarnya Sambil sah-sah berdiri aja. Sambil dalam berdiri, keadaan sehat, sholat di atas kasur. Dan Ilal pun pernah sebenarnya. Ilal pernah sholat di atas kasur ya. Ketika itu waktu di Malaysia kita karena hotelnya sempit ya. Iya. Hotelnya sempit, jadi sholatnya di atas kasur. Sholat di atas kasur biasa dan itu sah. Tapi tetap kita harus memperhatikan tempat Ya, sholat kita di atas kasur. kasurnya itu Rupa-rupa ya, takutnya ada yang udah dipakai ritual gitu. Nah, jadi kita harus memperhatikan takutnya ada najis dan lain sebagainya. Harus tetap diperhatikan tempat sholat kita. Bagusnya pakai sejadah. itu. Nah itu hukum yang pertama ya misalnya hal yang pertama tentang keadaan yang pertama sholat di atas kasur. Nah kemudian ditakutkan ukti Mitasar ini maksud pertanyaannya adalah sholat baringan atau duduk kayak orang sakit padahal kita sehat di atas kasur gitu. Oh, iya. Nah ini berarti hukumnya tentang hukum berdiri ketika sholat. Hukum berdiri ketika sholat. Yang pertama bagi orang sehat wajib berdiri ketika sholat wajib. Jadi gak boleh ya kalau kita sehat, misalnya kita sehat tapi malas gitulah atau lagi capek tiba-tiba baringan gitu sholat wajibnya gak boleh. Kalau sholat fardu, sholat wajib bagi orang sehat itu wajib berdiri. Bagi orang sehat wajib berdiri. Kemudian yang kedua itu bagi orang sakit sholat fardunya. Bagi orang sakit sholat fardunya boleh sambil duduk atau berbaring. Tapi kalau kuat alangkah baiknya ya kalau masih kuat gitu berdiri karena pahalanya 2 kali lipat. Jadi kalau orang sakit sholat fardunya boleh duduk atau berbaring, tapi kalau berusaha untuk berdiri sholatnya itu dapat 2 kali lipat pahala. Mantap. Nah kemudian yang ketiga bagi orang sehat tentang sholat sunnah. Nah kalau sholat sunnah bagi orang sehat atau orang sakit itu boleh duduk. Sholat sunnah. Kalau tadi yang fardu itu wajib. Fardu orang sehat wajib, tapi kalau sholat sunnah baik sehat atau sakit boleh duduk. Tapi kalau duduk dapat setengah pahalanya. Iya. Nah kalau mau sempurna afdolnya itu sambil berdiri. Kemudian yang keempat hukum berdiri ketika sholat yang keempat. Kalau yang keempat ini orang sehat tapi gak kuat lama berdirinya. Nah itu boleh duduk sejenak ya. Boleh. Duduk sejenak ketika membaca surat. Misalnya ketika membaca di pertengahan sholat, pertengahan sholat ketika membaca surat misalnya aki-aki ya, kakek-kakek atau nenek-nenek yang udah kropos tulangnya atau turnya udah leklok. Nah itu ketika sholat misalnya ingin membaca surat yang panjang, surat Yasin misalnya. Kemudian pegel gitu gak kuat atau sakit, boleh duduk. Tapi dilanjutkan sholatnya duduk gitu, bacaan Yasinnya dilanjutkan. Nah nanti beberapa ayat menjelang selesai, akhir-akhir ayat bangkit lagi. Lanjut sholat sambil berdiri gitu. Nah itu ya. Jadi ada 2 keadaan tadi tentang hukum sholat berdiri di atas kasur, juga tentang hukum sholat sambil baringan atau tiduran di atas kasur padahal kita sehat. Sudah terjawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga dari siapa ini? Dari Ukti Diana underscore Pungki 07 Diana underscore Pungki 07. Kenapa ya kalau berharap sama manusia itu pasti akhirnya kecewa ya? Sebetulnya tidak setiap pengharapan kepada manusia berakhir dengan kekecewaan ya. Itu tergantung dengan bagaimana kita berharap dan kepada siapa kita berharap. Betul. Tentang bagaimana kita berharap. Kalau kita tidak menaruh pengharapan terlalu besar, maka ketika tidak sesuai dengan harapan kita, biasanya tidak terlalu kecewa sih, biasa saja gitu. Kayak pengharapan yang sepele, biasa aja. Semoga temen nanti ada yang lewat nih biar pulang bareng kan kayak gitu. Dan biasa. itu tetap kadarnya harus kita kontrol ya. Jangan terlalu mendalam dalam harapan. Jangan terlalu berharap boleh, cuman biasa aja lah.
gitu, karena berharap yang lebih itu sama Allah. sama Allah. Jelas. Nah, kemudian tentang kepada siapa kita berharap, karena manusia itu ada yang bisa diandalkan dan ada sebaliknya. Iya. Nah, jangan sampai kita berharap salah tempat gitu, malah ke temen yang kurang bisa diandalkan. Ujung-ujungnya kan malah kita yang kecewa. Malah kita. Jadi sebenarnya berharap kepada manusia biasa-biasa saja ya. Nggak salah juga, asal itu tadi yang pertama apa? Itu tentang bagaimana kita berharap, kemudian tentang kepada siapa kita berharap. Bagaimana kita berharap, kemudian kepada siapa kita berharap. Tapi para ulama tetap mengingatkan kepada kita sebagai hamba Allah bahwa inti dari harapan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kecewa dalam harapan berharap kepada manusia itu, kenapa sih kecewa? Ya karena bukan pada tempatnya. Yang maha berkehendak itu siapa sih? Allah. Yang maha berkuasa itu siapa sih? Allah. Yang bisa mengabulkan segala permintaan kita, harapan kita itu siapa sih? Allah. Nah, sedangkan manusia gak bisa. Manusia cuman hamba, manusia makhluk yang lemah, terbatas. Kehendaknya, kebaikannya semuanya dari Allah. Nah, jadi kita perlu muhasabah diri, perlu membongkar apa yang ada dalam hati, ya karena kita salah tempat dalam berharap, akhirnya kita kecewa. Kemudian itu menjadi sebuah teguran dari Allah kepada kita. Betul. Teguran bukan teguran marah, tapi teguran kasih sayang. Karena Allah itu suka dan menanti-nanti hambanya yang selalu berharap, berdoa kepada Allah, selalu memintanya kepada Allah. Tapi Allah juga marah ketika hambanya tidak meminta, tidak berharap, tidak bergantung kepada Allah. Makanya Allah kasih sebuah peringatan, teguran ya. Kita malah berharap kepada manusia, ya salah kita juga gitu. Nah, kita harusnya kepada Allah. Sebagaimana dalam sebuah pepatah bahasa Arab, la tas'alanna bunayya adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina tas'alu yaghdabu. Gimana artinya? La tas'alanna bunayya adama hajatan, jangan sekalipun meminta apapun kepada manusia. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu, tapi mintalah kepada zat yang pintu pengabulannya tidak pernah tertutup. Allah. Pintu harapannya selalu terbuka. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah marah kalau kamu tidak meminta, tidak berharap kepada Allah. Tapi anak Adam, manusia, marah ketika kamu meminta kepadanya. Itulah perbedaannya. Jadi di situ ya kita perlu muhasabah diri. Karena kita salah tempat, juga kita kurang memprioritaskan Allah. Allah adalah segalanya. Pertanyaan yang keempat dari Hilma 04. Kak, boleh gak hutang puasa Ramadan dibayarkan orang lain? Hutang puasa dibayarkan orang lain. Ya. Nah, dalam ilmu fikih itu ada istilah wakalah, mewakilkan. Ada juga yang menyebutnya niabah ya, mewakilkan ya. Nah, ada beberapa hal yang sah untuk diwakilkan. Contohnya dalam muamalah ya, transaksi jual beli. Misalnya nih, Il mau menjual mobil, kemudian Il suruh seseorang, tapi harus jelas ya seseorang itu siapa. Misalnya anak buah ya, Anton misalnya. Anton, ini tolong jualin mobil saya lah. Kan? Misalnya tolong jualin mobil saya ke Anton gitu. Harus jelas orang yang ininya. Itu dalam transaksi, dalam muamalah sah, boleh. Nah, juga ada hal-hal yang tidak sah untuk diwakilkan. Nah, salah satunya puasa. Puasa itu gak bisa diwakilkan. Jadi kalau misalnya orang lain punya hutang kodo puasa, kemudian kita yang kodonya itu gak bisa. Sholat juga gak bisa sama orang lain. Misalnya pernah ketinggalan sholat karena sama ketiduran, di kodonya sama kita, itu gak bisa. Harus sama orangnya langsung gitu. Meskipun dibayar uang juga ya. Gak bisa. Gak bisa disogok. Nah, gimana kalau misalnya hutang puasa orang yang sudah mati? Nah, ini orang yang sudah meninggal.
boleh gak sih sama kita dibayarkan atau diwakilkannya dibayarkan di kodo gitu. Kodo. Nah, tentang mengkodo hutang puasa orang yang sudah meninggal, keluarga yang sudah meninggal, itu ada 3 hukum. 3 hukum. 3 hukum. Hukum yang pertama, Hukum yang pertama, kalau ketika ia berhalangan puasanya karena udzur syar'i, misalnya sakit ya, sakit kemudian setelah selesai bulan Ramadan ia tidak mengqadha langsung, misalnya 3 bulan setelahnya, kan agak lama tuh, agak lama, tapi gak keburu ngqadha gitu, keburu meninggal dunia. Nah itu disunahkan untuk ahli warisnya supaya mengqadha puasa orang yang meninggal tersebut. Bapaknya misalnya seperti itu, anaknya nanti yang Iya. ahli warisnya. Ahli waris. Nah, kemudian hukum yang kedua, orang yang meninggal masih punya hutang puasa dan dia ketika itu gak puasanya karena udzur syar'i. Nah, dan tidak bisa mengqadha lagi. Misalnya di pertengahan Ramadan si B itu sakit, otomatis kan gak puasa. Seminggu setelah Ramadan ternyata meninggal, berarti gak sempat qadha lagi dan memang gak bisa qadha kan terus-terusan sakit gitu. Nah kalau yang seperti itu berarti ahli warisnya tidak usah mengqadha gitu, tidak usah mengqadha. Nah kemudian hukum yang ketiga, misalnya ada orang yang meninggal punya hutang puasa dan dia memang malas puasanya gitu, jarang puasa, bukan alasan yang syar'i. Beda dari yang tadi ya. Beda dari yang 2 keadaan tadi. 2 keadaan emang syar'i, kalau yang ini beda. Nah kalau yang gini gimana? Nah yang gini ini bukan tidak usah lagi, memang tidak bisa diqadha lagi ya. Karena memang alasannya bukan alasan syar'i, dia meninggalkan puasanya gitu. Ya, dengan sengaja, dengan malas. Jadi kesimpulannya, menggantikan hutang puasa yang orang lain kalau masih hidup itu gak bisa. Ya. Tapi kalau misalnya orang ini sudah meninggal, keluarga kita, maka kita ahli warisnya boleh, asalkan tadi meninggalnya hutang puasanya itu udzur syar'i. Iya, harus dilihat ya. Harus dilihat itu udzurnya. Kalau udzurnya syar'i baru sah. Alasan syar'i syah. Masih pada semangat kan? Masih dong. Masih dong. Baru pertanyaan yang kelima nih sekarang. Pertanyaan yang kelima dari Uktinera_Nurhayati. Apa tanggapan Ustadz Ilal? Ada yang ngechat tapi P, bukannya Assalamualaikum. P. Ngechat tapi P, bukan Assalamualaikum. Ini anak muda zaman sekarang ya. Kebanyakan P, bukannya Assalamualaikum. Sebenarnya harus diutamakan, harus diusahakan tetap kita pakai Assalamualaikum. Karena tentu keutamaannya kita dapat lebih unggul, lebih afdol. Kita dapat pahala menjalankan ibadah sunnah, kita dapat ketentraman hati karena berkata baik dan menebar kedamaian, kemudian kita dapat pahala karena mendoakan orang lain, kemudian kita juga dapat keselamatan untuk diri sendiri. Banyak keutamaannya. Jadi apa susahnya sih tinggal Assalamualaikum kan gitu. Gini aja, kita misalnya kalau dapat chatan ya, ada yang ngechat gitu, orang yang butuh kita, tapi cuman P ke kitanya tuh kayak, ini orang serius gak sih gitu, butuh gak sih, butuh kita tapi cuman modal P gitu, kayak kurang enak aja gitu sama kita yang nerima. Nah kita harus pintar-pintar ngerasa di situ. Dalam adab juga ya kurang, dalam segi adab juga. Emang kelihatannya sepele gitu, cuman ada apa cuman gitu doang kan, nggak perlu dipermasalahin lah. Bukan masalah nggak perlu dipermasalahinnya, tapi kita sebagai umat Islam sudah ada ajarannya yang lebih afdol, yang lebih utama. Itu yang harus lebih diutamakan. Assalamualaikum. Nah, lafaz Assalamualaikum. Kalau masih banyak beralasan kan panjang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa susahnya, tinggal Assalamualaikum, cukup gitu aja. Kalau masih beralasan juga ya. Masih juga alasan. Apa susahnya, tinggal salam aja. Kayak Nabi Ibrahim alaihissalam, lafadznya salam Nabi Ibrahim salam cukup salam. Tapi tetap kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW afdolnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau beralasan sibuk gitu atau malas gitu ngetik panjang, sekarang tuh udah canggih bro, ya udah ada fitur koreksi otomatis. Betul. Koreksi otomatis. Jadi kalau misalnya mau ngetik Assalamualaikum baru muncul kan tuh, langsung klik Assalamualaikum. Mau warahmatullahi udah muncul. Itu gampang banget. Koreksi otomatis atau dikte ya kayak gitu. Jadi simple ya, cuman
tetap sih kayaknya ya kalau gak males kebiasaan itu harus kita perbaiki. Kita lebih mengejar keutamaannya, afdolnya, kemudian ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan yang ke-6, ini pertanyaannya tentang parfum. Tentang parfum dari Shifa.ndz. Gimana hukumnya jika memakai parfum beralkohol? Aku baca di Google kok simpang siur ya, jadi bingung. Memakai parfum beralkohol. Nah, wajar ya kalau misalnya Ukti Syifa katanya simpang siur gitu. Iya. Soalnya memang ada beberapa pendapat ulama tentang memakai parfum beralkohol. Ada yang berpendapat parfum beralkohol tidak boleh digunakan. Nah, berarti ulama tersebut berpendapat bahwa alkohol atau khamr itu najis. Nah, ada juga ulama yang berpendapat khamr itu tidak najis, sehingga kalau parfum mengandung alkohol itu boleh digunakan. Jadi ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Ada juga yang mensyaratkan kalau sedikit boleh, kalau banyak gak boleh gitu. Jadi memang ada beberapa pendapat ulama. Tapi simpelnya dari semua itu kita ungkap faktanya. Ada fakta menarik tentang alkohol yang suka dicampurkan ke parfum. Khususnya yang di Indonesia ya. Nah, yang di Indonesia ini sebenarnya yang dicampurkan ke parfum itu alkoholnya bukan alkohol khamr, tapi sejenis etanol ya. Alkohol etanol yang sudah dikaji lebih dalam, sudah diteliti oleh LPPOM MUI bahwa etanol ini adalah senyawa kimia yang suci. Senyawa kimia yang suci. Jadi kalau dicampurkan dengan parfum, kemudian parfum tersebut dipakai sholat, maka sholat kita sah karena itu etanol senyawa kimia yang suci. Mau dikit mau banyak itu suci. Mau dikit mau banyak itu suci karena bukan sejenis khamr gitu. Nah, banyak orang nggak tahu di situ. Jadi banyak orang yang anggap alkohol yang dicampurkan ke parfum itu adalah alkohol seperti khamr. Tapi setelah dikaji oleh LPPOM MUI, setelah dikaji ternyata yang dicampur itu bukan alkohol khamr tapi etanol, itu beda lagi. Jadi boleh ya kalau menggunakan parfum yang beralkohol. Tapi untuk lebih berhati-hati sebaiknya kita tetap teliti dalam melihat komposisi parfum tersebut, campurannya apa saja sih, terkhusus parfum yang dari Eropa, yang dari Amerika, yang dari Baratnya, yang kayak gitu. Kan kalau yang dari Arab tentu mereka juga memperhatikan hukum seperti kita, memperhatikan hukum Islam. Nah, tapi kalau yang dari Eropa, dari Barat, kita perlu berhati-hati. Takutnya memang alkohol yang dicampurkan di situ adalah alkohol yang khamr itu. Nah, untuk berhati-hati, hindari parfum yang dari Barat. Kalau ada tulisan alkoholnya, hindari untuk dipakai sholat atau kegiatan-kegiatan ibadah yang lainnya. Untuk berhati-hati aja. Sudah jelas ya, sudah tidak simpang siur lagi ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Pertanyaan yang ke-7 juga ini seputar fikih ya. Tentang fikih. Jadi di Q&A bulan Juni ini, Masya Allah banyak banget yang nanya tentang fikih ya. Dan unik-unik gitu. Bagus-bagus pertanyaannya. Ini salah satunya tentang azan nih. Dari Signisari _24. Assalamualaikum kakak. Kalau di kota kan kakak banyak azannya. Jadi jawabnya gimana kakak? Semuakah dijawab? Alhamdulillah ya. Di Indonesia kan khususnya di kota atau di kabupaten yang mayoritas muslim, banyak sekali terdengar suara adzan berkumandang di setiap waktu sholat fardu. Nah, dari sana sini kan terdengar suara adzan. Kalau di Sunda disebutnya raeng sih. Kalau di daerah kalian entah apa, di Sunda disebutnya raeng. Jadi dari sana ada suara, dari sini ada suara, dari mana-mana ada suara. Ketika masuk waktu sholat fardu kan seperti itu ya. Kita kadang bingung nih, kita harus jawab yang mana, soalnya banyak. Sedangkan pengetahuan kita umumnya gitu kan wajib kan menjawab itu pengetahuannya gitu. Padahal sebenarnya dalam menjawab adzan itu hukumnya sunnah muakkad, ditekankan dan makruh bila ditinggalkan. Nah, yang mana sih yang sunnah muakkad itu? Yaitu ketika mendengar adzan yang pertama kali kita dengar. Jadi adzan yang pertama kali kita dengar, nah itu kita hukumnya ditekankan atau sunnah muakkad untuk menjawabnya. Jadi seberapa banyak pun adzan yang kita dengar dari mana-mana, yang ditekankan kita untuk menjawabnya adalah adzan yang pertama kali kita dengar.
Adzan dari masjid mana yang pertama kali kita dengar, berarti adzan dari masjid tersebut yang kita jawab sampai akhir. Ya Gitu. betul. Meskipun tidak ada salahnya juga ya kalau Ya, ingin menjawab semuanya, mau. cuman ya kan repot Repot. gitu, repot agak susah Waktu, juga. mungkin. Dan kalau mau menjawabnya ya silakan saja kalau memang santai gitu, karena tetap dapat pahala gitu. Tapi kembali ke kondisi kita kan, dan yang ditekankan tetap adzan yang pertama kali kita. Yang pertama kali kita dengar. Pertanyaan yang ke-8 ini sangat unik dan mengandung misteri. Wow. Dari Mawon Noviana _07. Hukum memotong kuku malam hari bagaimanakah? Apakah boleh? Memang terdengar banyak mitos seputar Iya. potong kuku Di di malam malam hari. Di Sunda sendiri, di Jawa Barat itu ada istilah pamali. Pamali, Teman-teman mungkin yang dari Jawa Barat pasti tahu pamali ya. sebuah larangan. Jadi kayak tabu gitu ya, jangan dilakuin. Nah, di Sunda, di Jawa Barat, pamali potong kuku di malam hari, nanti umurnya tambah pendek gitu. Kemudian pernah dengar juga katanya kalau potong kuku di malam hari nanti didatengin makhluk halus lah. Iya. Di Korea Selatan juga termasuk ada mitos kayak gitu. Jadi Potong bukan kuku- di Indonesia aja. bukan aja di Indonesia. Korea Selatan juga tuh di tempatnya opa-opa. Itu kalau potong kuku di malam hari, mitosnya kuku yang jatuh-jatuhnya itu dimakan tikus, tikusnya berubah jadi sesuatu yang bisa merenggut nyawa kita. Katanya mitosnya gitu. Mitosnya. Jadi memang sebetulnya ada larangan potong kuku di malam hari, tapi itu bukan syariat Islam. Bukan syariat Islam. Gitu. Itu biasanya orang tua dulu bikin kayak gitu tuh karena sayang ke anak-anak mereka ya. Kalau di Sunda disebutnya kolot zaman baheula ya. Nah, Kolot kolot zaman zaman baheula itu dulu. orang tua kita zaman dulu buat larangan-larangan seperti itu. Kenapa buat larangan? Ya karena mereka sayang sama kita, sama anak-anaknya. Kan kalau potong kuku di malam hari ya takutnya celaka. Karena dulu malam hari yang dulu itu beda kayak kita. Malam hari sekarang udah ada listrik, dulu gak ada listrik. Gelap gulita. Gelap gulita. Takutnya celaka. Malah kena kulit nanti berdarah gitu. Jadi sebenarnya itu bukan syariat Islam. Cuman sayangnya emang suka ada yang ngelebih-lebihin sih. Ngelebih-lebihin gitu. Lebih-lebihnya apa kalau jatuh kuku malam hari nanti didatengin pocong, datengin genderuwo, dan didatengin kunti gitu. Itu bukan potong kuku, jadinya malah reunian tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman mau potong kuku di malam hari itu boleh-boleh saja, dan boleh-boleh saja. jangan takut bakal didatengin makhluk halus ya. Boleh-boleh saja potong kuku di malam hari, pagi, siang, sore, malam boleh, tidak masalah. Ya kalau takut tinggal zikir aja sama Allah kan sambil zikir gitu. Iya. Atau ya tetap sih lebih safety-nya siang Ya, hari. siang, soalnya kalau siang kan lebih pencahayaan gitu ya, lebih jelas. Pertanyaan sebelum terakhir, pertanyaan yang ke-9. Yang ke-9. Ini juga mengandung mitos, misteri. Dari Syifa 0820, Assalamualaikum Kak, apa tandanya bila telinga kita berdengung seketika menurut Islam? Berdengung seketika menurut Islam. Itu tandanya. Wallahu alam ya. Berdengung seketika itu lebih baik periksa ke dokter gitu. Yang lebih logis lagi gitu. Ambil pendapat dokter THT. Itu yang lebih logis lagi. Karena kan ya telinga berdengung berarti ada hal lain. Lebih baik langsung ke dokter gitu. Nah, yang jelas gitu kalau dalam agama Islam kita tidak boleh mengaitkan sesuatu atau kejadian yang ada dalam diri kita ini dengan hal-hal buruk. Itu namanya tasya'um. Nah, kita pernah mendengar langsung penjelasannya dari guru kami tercinta Abuya Habib Ali Al-Kaf tentang tasya'um ini. Ya kayak tadi misalnya kalau di kita kan kayak kalau di kita nih telinga tiba-tiba panas. Nah, ini ada yang ngegosipin nih. Kadang gitu nih. Di Jawa Barat gitu, kalau di daerah lain gitu. Kadang di Jawa Barat tuh ada istilah kayak gitu. Telinga panas, ada yang ngomongin gitu. Nah, itu mengaitkan kejadian dengan hal buruk lainnya atau dengan keburukan atau istilah lainnya berpandangan negatif gitu, tasya'um, dan itu tidak dibolehkan karena ya hampir mirip dengan suudzon ya, berburuk sangka gitu. Jadi tiap ada kejadian ya malah bikin hidup was-was bahagia gitu. Kalau mau mengait-ngaitkan itu jangan tasya'um tapi tafaul, mengaitkan kebaikan. Ini berharap kebalikan sesuatu ya. yang baik. Kebalikan dari tasya'um yaitu tafaul, mengaitkan sebuah kejadian dengan kebaikan atau berpandangan yang baik gitu. Misalnya nih, misalnya sesuatu gimana? yang baik. Misalnya Ukti ini, siapa yang bertanya tadi? Ukti Syifa. Misalnya Ukti Syifa telinganya tiba-tiba berdengung atau panas. Aduh, telinga saya
berdengung nih, oh berarti bakal ada cowok soleh yang ngelamar. Nah, kayak gitu boleh. Ya, Itu tafaul. mengkaitkan dengan sebuah kebaikan atau berpandangan yang baik, yang positif. Akhirnya tiba di pertanyaan yang ke-10. Pertanyaan yang terakhir dari Siti Khadijah _0811. Gimana agar tidak terus mikirin tentang jodoh? Mikirin tentang jodoh. Gimana sih supaya kita gak kepikiran terus tentang jodoh gitu? Sebetulnya kalau anak muda mikirin jodoh wajar sih. Ya wajar. Yang gak wajar itu kalau misalnya kita malah terus kepikiran. Iya. Nah itu jadi masalah ke kita. Terus disimpan gitu, dipikirin gitu, jadi- kurang disalurkan ke doa atau memang terlalu oper dalam memikirkannya gitu. Jadi kayak menyiksa diri kalau gitu. Nah gimana supaya kita gak mikirin jodoh terus? Tips pertama yaitu sibukkan diri dengan kegiatan yang bermanfaat. Pikiran yang aneh-aneh biasanya datang ketika kita lagi santai, lagi kosong. Ya, lagi kosong, pikiran kita tidak terlalu fokus memikirkan sesuatu, datang pikiran yang lain gitu. Berbeda ketika kita sibuk. Kalau kita sibuk misalnya lagi belajar kan, itu di pikiran kita kan fokus tentang sesuatu yang kita jalani. Jadi gak ada istilah datang pikiran yang aneh-aneh gitu, mikirin jodoh terus. Makanya sibukkan diri dengan kegiatan yang bermanfaat. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Idza kana syughlu majhada Fa innal faragha mafsada. jika sibuk membuat Anda sungguh-sungguh, Maka waktu luang membuat Anda rusak. Nah, makanya ini hati-hati ya. Karena pikiran aneh-aneh, mungkin termasuk mikirin jodoh terus itu datang karena kita banyak waktu luang gitu, banyak tidak memanfaatkan waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Tips yang kedua, puasa. 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 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sallallahu alaihi wasallam. "Ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, faman lam yastati' fa'alaihi bisiyam, fa innahu lahu wija." Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Namun jika kalian belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu merupakan obat pengekang baginya. Perhatikan Kalau belum mampu berarti puasa. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mikirin jodoh terus atau tiba-tiba kayak pengen ngebet pengen nikah, itu solusinya apa? Puasa. Karena puasa itu obat pengekang ya, pengekang bagi nafsu, bagi syahwatnya gitu. Kemudian solusi yang ketiga, solusi yang terakhir. solusi yang terakhir, yang ketiga, ini boleh dicoba ya. Kurangi melihat konten apa? FDA ya, konten FDA, public Display display of of affection. Nah itu konten pamer kemesraan. Kurangi. Kenapa harus dikurangi? Karena begini ya, misalnya teman-teman mau ngurangi memikirkan tentang jodoh. Kita lagi ngebatasin nih biar gak mikirin jodoh terus. Pas buka handphone, niatnya mesraan kan otomatis kayak Iya, muncul tergiur. lagi. Jadi Tergiur, kayak kebita gitu. kepancing lagi gitu. Jadi hindari hal yang membuat kita terpancing untuk mikirin jodoh lagi. Apalagi kan di handphone ya, di Instagram itu di banyak Twitter banyak banget. Kita sekali scroll langsung yang lainnya kepancing kan, konten-konten seperti itu. Jadi ke bawahnya scroll terus malah yang gitu semuanya. Nah itu kurangi. Itu sedikit sedikit ya. 3 tips ya. tips. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Semoga berhasil. Semoga berhasil. Semoga kita termasuk orang yang tidak terus-terusan memikirkan jodoh, tapi justru lebih banyak mengingat Allah. Amin. Alhamdulillah, selesai sudah 10 pertanyaan beserta jawabannya. Pertanyaannya bagus-bagus, Betul. unik-unik, Cakep. bahkan ada yang mengandung mitos dan misteri. Tentunya di video Q&A spesial bulan Juni banyak sekali wawasan, pengetahuan, ilmu yang baru yang kita dapatkan. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kita ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan. Dan kita juga mohon maaf sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya bila ada kata atau perilaku kita yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Sebelum kita tutup, sebelum kita pamit, jangan lupa subscribe, like, komen yang baik-baik, and share. Wallahu a'lam. ihdinas siratal mustaqim.
Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.